Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sintia dari kelas 2C. Di sini saya diberikan tugas oleh Profesor Dr. Haji Aini Nuraini SMH dan asistennya yang bernama Dr. Muhammad Rendi Arid Hayandi SMH. Itu disuruh menjelaskan tentang bab 7, alasan penghapus pidana. Alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan atau memperlancar perbuatan ketatanegaraan dalam arti umum pasal 110 ayat 4 KUHP. Menarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu pasal 166 KUHP. Pencurian antara suami istri pasal 367 ayat 1 KUHP. Insubordinasi tidak jadi pasal 464 ayat 3 KUHP. 3. Alasan pemaaf di luar undang-undang. Tidak ada kesalahan sama sekali. Taksi. 2. Alasan peniadaan pidana putatif. Daya paksa atau overmuch diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam 1. Daya paksa absurd, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. 2. Daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi 3 bentuk, yaitu pertentangan antara dua kepentingan hukum, contoh adat papan Carneades. 2. Pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contoh Optisin Aret 1932. 3. Pertentangan antara dua kewajiban hukum, dipanggil untuk menghadap ke dua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. C. Bela paksa. Bela paksa atau Northwest diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya: 1. Perbuatan harus dipaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekoyong-koyong atau mendadak dan seketika itu juga. Ketiga, pembelaan itu harus dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara eliminatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau orang lain.